Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di Telepon, kalau dari Politik Nasional. Di sebelah saya ada penggiat media sosial, Bapak Yusuf Effendi. Di depan saya ada Edi Supriyatna dari Bogor, aktivis partai politik. Di depan saya ada saudara Adriansa, pegiat sosial dan pegiat politik. Dan ini yang tak asing lagi, Bang Somad, aktivis politik, aktivis Partai Persatuan Pembangunan dan fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan. Ya, hari ini kita bincang-bincang tentang P3 yang menjadi permasalahan dan masa depan P3. Kita mulai dari Pak Yusuf, bagian media sosial yang mengamati perkembangan media sosial di P3, di P3 di media sosial. Iya, silakan. Iya. Salam kenal di Kaleidoskop. Senang sekali jumpa dengan teman-teman kita di seluruh penjuru ya. Karena apa? Kebetulan ada kawan-kawan kita dari Bogor juga ada, dari DKI ada Selatan, ada Bang Adri dari pusat. Memang sih kita kalau bicara tentang media sosial untuk kebanggaan di partai, untuk mengembangkan partai, memang kita butuh effort sedikit. Bagaimana kita mengembangkan media kita yang dapat diterima di generasi-generasi saat ini, yaitu generasi Gen X, Gen Z, dan generasi milenial. Itu memang di saat ini generasi Gen Z ini memang media-media yang berkonten partai yang berbau politik ya agak kurang diminati karena anak-anak sekarang ini kayaknya sedikit alergi. Tapi tidak semua anak muda ya yang ramah terhadap politik. Memang anak-anak Gen Z ini agak sedikit kurang respon terhadap isu-isu politik. Jadi bagaimana nanti kedepannya itu generasi-generasi saat ini, Gen Z saat ini bisa menerima apa yang disampaikan oleh politisi-politisi baik dari partai manapun, terutama dari Partai Persatuan Pembangunan yang berbasis Islam. Jadi di kalangan generasi saat ini bisa menerima bahwa politik itu bukan sesuatu yang benar-benar serem gitu ya. Anak-anak muda serem, waduh politik itu serem bro, begini bro, si kata Iwan Fals itu politik itu kejam dan sebagainya. Itu sebenarnya lagu. Kejam itu bukan politik. Kejam itu adalah satu, boleh dibilang itu kejam itu adalah salah satu perilaku oknum politisi yang tidak sesuai dengan jalur-jalur politis yang sesungguhnya, kira begitu. Kalau dibilang saat ini media-media memang banyak diramaikan dengan media-media yang ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya senang dengan berita-berita yang berita hiburan, berbau yang itu. Tapi anak muda dengan ya suka yang humor. Tetapi kita coba memberikan sedikit edukasi tentang anak-anak muda agar mau menerima politik itu sebagai bagian dari kehidupan baik generasi muda maupun generasi mendatang. Kira-kira gitu, Bang Francis. Ya, sebenarnya menarik ya. Apa yang diutarakan politik itu kejamnya itu kalau dalam bentuk lagu itu banyak kan personal. Apakah politik itu kejam? Padahal kejamnya itu tentang kebijakan yang mereka sampaikan di eksekutif. Betul sekali Bang. Jelasnya gimana? Saya memang begini, kita di zaman Orba itu sudah dicekokin dengan sesuatu yang politik yang memang tidak begitu demokratis. Memang ketika kita menjangkau ke era saat ini yang begitu demokratis, mereka itu masih terpaku dengan politik masa Orba. Jadi sehingga mereka itu politik itu kejam, politik itu penuh dengan konflik, politik itu penuh dengan bahasa anak muda sebut-sebutan lah gitu. Anak muda mengatakan permusuhan dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Di dalam politik itu perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu kan sudah biasa, Bang Sis.
Karena anak-anak muda itu seakan-akan maunya yang ditayangin yang asik-asik aja lah gitu. Jadi kalau bisa sih politik-politiknya politik senang lah bahasa gitu ya. Ceria, Politik bahagia katanya gitu Politik kata. ceria. Iya. Berarti Sehingga kita bisa mencetuskan politik ceria ya. politik ceria, politik bahagia. Jadi maka tidak tertutup kemungkinan di era saat ini ada komedian-komedian pun mengusung politik ya, seperti yang kita lihat di media ya. Kejuan. Salah satunya ya. Sehingga yang dulu komedian hanya mengusung pure lelucon, pure bercanda tawa. Sekarang udah mulai muncul nih komedian yang temanya berbau politik, kira gitu. Channelnya ya. Ada channelnya. Oke, bagus. Ya, Terima siap. kasih atas responsifnya terhadap P3 dan kita tak asing lagi nih dengan Bang Edi, fungsionaris dari Bogor, dari P3 ya. Beliau banyak ide di balik Edi. Nah, saya persilakan Bang Edi Supriyatna. Baik, proses. Bang Yusuf.